Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lama mendengarkan. Pria berjubah itu memimpin keledai hijau kurus dan berjalan ke kota Jiuding. Pangkalan kultivasi alam transformasi spiritual, memenggal 5 alam roda roh untuk bergabung, itu tidak sederhana, itu benar-benar tidak sederhana. Pria berjubah itu merasa bersyukur, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bakat dan latar belakang seperti ini terlalu langka. Namun, yang aneh adalah bahwa benua Azure ini sangat tandus sebelum aura langit dan bumi pulih. Bagaimana dia mencapai pencapaian hari ini selangkah demi selangkah? Mungkinkah dia telah memperoleh keberuntungan yang tidak diketahui, atau apakah ada ahli lain di belakangnya? Tidak peduli apa, prestasi masa depan anak ini ditakdirkan untuk tidak terbatas. Jika kamu bisa membiarkan dia mewarisi harta karun ilahi sumber leluhur, dia akan membuktikan Tao dan menjadi kaisar, dan itu tidak akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, pria berjubah itu sedikit bersemangat dan mempercepat langkahnya. Dalam 1/4 jam, saat memasuki King Longfang dan melihat lokasi King Yun Xiaoyuan dari kejauhan, pria berjubah itu mau tidak mau menyentuh dagunya. Ada begitu banyak peluit gelap di daerah ini. Tampaknya siapapun yang ingin mendekati halaman King Yun tidak akan bisa bersembunyi dari mata dan telinga keluarga kerajaan Daxia. Tapi itu tidak menggangguku. Pria berjubah itu tersenyum dan berkata kepada keledai hijau di sampingnya, cari tempat tinggal. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju halaman kecil King Yun. Tidak ada yang memperhatikan sepanjang jalan. Pria berjubah itu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu dengan lembut sampai dia mencapai gerbang halaman kecil King Yun. Siapa? Suara merdu terdengar. Pria berjubah itu berkata dengan suara lembut, Yang Mulia Ye Yunlan, datang untuk menemui Su. Rekan Taois Su. Mencicit gelombang. Gerbang halaman terbuka, memperlihatkan wajah cantik biji melon yang cocok untuk kemarahan dan kebahagiaan. Pria berjubah itu terkejut. Sungguh gadis yang cantik. Mengenakan gaun sederhana dan elegan, kulitnya lebih baik daripada salju, sebening kristal dan halus, wajahnya jernih dan cantik, matanya cerah dan jernih, dan temperamennya halus dan vulgar. Berani bertanya Yang Mulia ada apa dengan Tuan Su? Wen Xinzhao bertanya. Pria berjubah itu sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara lembut, saya kerabatnya. Orang yang dicintai. Wen Xinzhao terkejut. Pria berjubah itu berkata, ya, ketika Anda melihatnya, gadis itu secara alami akan mengetahui identitas saya. Wen Xin memikirkannya dan berkata, Tuan Muda Su pergi ke Gunung Tianmang beberapa jam yang lalu. Apakah Anda ingin kembali lagi di lain hari? Pria berjubah itu berkata, apa yang dia lakukan di Gunung Tianmang? Wen Xinzhao berkata, rahasia. Pria berjubah itu tertawa terbahak-bahak, melihat gadis cantik di depannya jelas waspada terhadapnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, selama gadis itu sibuk, aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di sisi gerbang, melihat ke danau skala emas di kejauhan. Dia tampak pendiam dan sabar. Wen Xinzhao ragu-ragu sejenak, dan berkata, Yang Mulia, apakah dia benar-benar kerabat Su Gongzi? Pria berjubah itu tersenyum dan berkata, saya tidak punya kebiasaan memanjat kerabat, nak, tolong kembali, jangan perhatikan saya sebagai pemalas. Wen Xinzhao berkata, Yang Mulia, masuk dan tunggu. Pria berjubah itu berkata dengan heran, mengapa gadis itu berubah pikiran lagi? Telah meninggal dunia. Su Yi berkata, jadi, kamu datang kepadaku. Ye Yunlan mengangguk dan berkata, ya, kamu memiliki darah selir Yu, aku ingin membawamu kembali ke klan dan mewarisi kekayaan besar yang seharusnya menjadi milik ibumu. Su Yi tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik pada hal-hal ini, dan saya tidak tertarik pada keluarga Ye seperti yang Anda katakan. Dalam kehidupan ini, satu-satunya kerabat yang dia kenal di dalam hatinya adalah ibu kandungnya, selir Ye Yu. Yang lain, termasuk Su Hongli, tidak diambil olehnya. Belum lagi keluarga Ye yang datang entah dari mana. Ekspresi Ye Yunlan menunjukkan sentuhan rasa bersalah,
dan berkata, aku tahu kamu tidak bisa menerima semua ini, dan itu normal untuk menentang pamanku, orang asing, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah anak Yufei. Lakukan segala yang mungkin untuk membantu Anda membuka jalan bagi kultivasi Anda. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, sejujurnya, kamu tidak perlu merasa bersalah tentang itu. Aku sudah mengakhiri balas dendam ibuku untuknya. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Ye Yunlan tercengang dan berkata, apakah kamu tahu mengapa ibumu datang ke benua Changqing ini? Su Yi mengerutkan kening, apakah ada rahasia lain? Iya, dia dipaksa. Jejak kebencian melintas di mata Ye Yunlan, orang-orang tua di klan itu menganggapnya sebagai bidak catur, dan menggunakan metode yang sangat berbahaya untuk mengirim ibumu ke benua Azure ini. Su Yi tercengang. Dia juga sudah curiga sebelumnya, dari mana ibunya Ye Yufei berasal, dan mengapa dia membiarkannya datang ke benua Changqing ini sendirian. Sekarang sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi. Setelah memikirkannya, Su Yi bertanya, mengapa kultivasinya begitu lemah? Lemah. Istana Daoling telah memecahkan banyak catatan banyak klan dari zaman kuno hingga saat ini, dan diperlakukan sebagai bibit yang baik untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, alam transformasi roh yang berusia 17 tahun telah memadatkan istana roh Dao tingkat atas. Jika ini masalahnya, ibunya Ye Yufei memang penyihir yang sangat kuat. Ye Yunlan melanjutkan dengan suara rendah, yang buruk itu buruk, ketika orang-orang tua itu mengirimnya ke benua Changqing, mereka menggunakan metode yang sangat berbahaya. Pada saat itu, dia disegel dalam kepompong, di semburan ruang yang melintasi penghalang batas. Mendengar ini, Su Yi sudah mengerti, dan berkata, Taoismenya, ketika dia melintasi semburan ruang, mengalami pukulan yang tidak dapat diperbaiki, dan bahkan fondasi jalan kemungkinan besar dihancurkan. Bagus. Ye Yunlan mengangguk, wajahnya yang kurus penuh dengan kebencian dan kebencian. Aku bahkan ragu bahwa orang-orang tua itu melakukan ini tanpa berpikir bahwa ibumu dapat bertahan dari arus ruang angkasa. Su Yi terdiam. Dalam ingatan masa kecilnya, Ye Yufei tidak pernah berbicara dengannya tentang hal ini. Tapi pikirkanlah, Ye Yufei meninggal ketika dia berusia 4 tahun, bagaimana dia bisa membicarakan hal ini dengan seorang anak? Dan jika Anda benar-benar berpikir apa yang Ye Yunlan katakan, apa yang terjadi pada ibunya, Ye Yufei, tidak diragukan lagi adalah pembunuhan dari klannya sendiri. Su Yi terdiam. Sebagai master pedang Xuanjun yang pernah mendominasi Great Wilderness, dia dapat melihat ke bawah pada pasang surut dunia, bahkan jika langit runtuh, itu tidak dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Tapi dia tidak peduli tentang ibunya Ye Yufei. Semuanya untuk membalas Ye Yufei. Namun, Su Yi tidak pernah menyangka bahwa pengalaman selir Ye Yu akan begitu kasar dan tidak menguntungkan. Su Yi menghela nafas. Ironi dan sarkasme dalam suara itu membuat wajah Ye Yunlan berubah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, semakin besar klan, semakin intens pertikaian. Demi peluang dan sumber daya, konflik akan sering pecah. Hanya saja, aku bahkan tidak berpikir bahwa hal-hal lama itu akan melakukan hal seperti itu. Ketika aku kembali ke klan, hal-hal sudah terjadi, dan tidak ada cara untuk membatalkannya. Alis Ye Yunlan menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, namun, cepat atau lambat, aku akan membunuh semua bajingan tua itu. Suaranya menentukan dan kuat. Mata Su Yi datar, sepertinya dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa bergulat dengan orang tua yang kamu sebutkan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berbicara kasar di depanku. Ye Yunlan terdiam. Kata-kata Su Yi menyentuh titik sakit di hatinya. Ya, jika dia memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang tua itu, mengapa dia bertahan sampai sekarang? Di masa depan, pasti. Setelah setengah suara, Ye Yunlan mengucapkan setiap kata, dan suara itu sepertinya keluar dari celah di antara giginya. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan sikap mencela diri sendiri, dan berkata, aku sedikit salah, yang membuatmu tertawa. Bagaimana Su Yi bisa peduli tentang ini, dan berkata, mari kita bicara tentang keluarga Yemu.
Ye Yunlan mengangguk dan berkata, ini seharusnya diberitahukan kepadamu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sejak saya bertemu Sui, keponakan saya tampak sangat tenang, dan ritme percakapan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Sebaliknya, itu saya sendiri, tetapi karena kegembiraan, dia berperilaku sedikit aneh. Dalam analisis terakhir, saya menganggapnya sebagai kerabat, dan dia takut dia menganggap saya sebagai orang asing. Ye Yunlan merasa sedih. Namun, dia juga tahu bahwa reaksi Sui normal. Di mata Sui, dia dan keluarga Ye memang terlalu asing. Dan keanehan ini perlu waktu untuk mencairkan. Stabil dan tenang, Ye Yunlan berkata, ibumu dan aku sama-sama dari Kunwu Ye, di alam Changsuan. Baru saja, Sui berkata, tunggu, di mana alam Changsuan? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pesawat dunia ini. Ye Yunlan berkata tanpa ragu, pasar bintang ke-8. Hati Sui sedikit bergetar. Ye Yunlan melanjutkan, seperti benua Changqing ini adalah dunia besar yang terletak di reruntuhan bintang ke-9, yang dapat disebut alam Changqing. Alam Changsuan, seperti alam Changqing, adalah dunia besar yang terletak di pasar bintang ke-8. Dan aku, klan Kunwu Ye, adalah kekuatan nomor 1 di dunia Changsuan. Dengan Gunung Suci Kunwu sebagai tanah leluhur mereka, mereka memiliki reputasi Kunwu, di mana satu daun menutupi langit. Pada nenek moyang kita, ada banyak orang di alam kekaisaran. Yang paling kuat memiliki kekuatan alam Suanyou, menghalangi seluruh alam Changsuan. Oleh karena itu, para beku di dunia memanggilku klan adalah Tuan Changsuan, dan pada tahun-tahun sejak zaman kuno, tidak ada kekuatan yang dapat menggoyahkan hegemoni klan kami. Ye Yunlan tampak bangga dan sombong. Sui juga tergerak. Sebuah klan bisa keluar dari banyak kaisar, yang benar-benar menakjubkan. Di Great Wilderness Kyushu, itu juga merupakan kekuatan kultivasi kelas 1. Namun, itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat keluarga Ye, tidak pernah ada keberadaan misterius. Perlu dicatat bahwa kerajaan kekaisaran adalah pembangkit tenaga listrik jalan Suandao, yang dibagi menjadi 3 alam, Suanzhao, Suanyou, dan Suanhe. Suanhejing, juga dikenal sebagai alam kaisar. Di kehidupan sebelumnya, Sui telah menginjakkan kaki di ujung dunia kaisar, jadi bagaimana dia bisa terkejut dengan latar belakang klan Ye di alam Changsuan? Apa yang benar-benar dia minati adalah fakta bahwa keluarga Ye berasal dari pasar bintang ke-8. Apakah pasar bintang ke-8 pernah diserang oleh Dark Ancient Forbidden? Sui bertanya. Ye Yunlan berkata, larangan zaman kuno yang gelap di mulutmu seharusnya menjadi bencana besar yang datang dari kedalaman langit berbintang, kan? Bagus. Sui mengangguk. Ye Yunlan berpikir sejenak, dan berkata, di alam Changsuan, saya juga telah mengalami bencana besar di Dao Besar, yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Karena bencana inilah keluarga Ye saya, dari kemakmuran untuk menolak. Suaranya menjadi rendah, sampai sekarang, hanya ada 2 leluhur yang tersisa di keluarga Ye saya yang selamat dari bencana ini karena keberuntungan. Tapi untungnya, Changsuan Realm mengalami perubahan drastis dalam pemulihan energi spiritual sejak lama, mengantarkan dunia yang mulia. Hingga saat ini, keluarga Ye saya telah pulih sampai batas tertentu, dan seorang kaisar baru lahir. Itu masih merupakan penguasa yang layak dari alam Changsuan. Mendengar ini, Sui akhirnya mengerti. Alam Changsuan dari reruntuhan bintang ke-8 terkena larangan kuno gelap, lebih awal dari benua Changqing dari reruntuhan bintang ke-9. Demikian pula, alam Changsuan akan mengantarkan perubahan drastis yang mirip dengan dunia terang, lebih awal dari benua Changqing. Dan keluarga Ye, meskipun vitalitas mereka rusak parah oleh larangan kuno yang gelap, tetapi sejak lama, mereka telah memulihkan beberapa vitalitas di dunia terang, di alam Changsuan. Pada saat yang sama, Sui ingat apa yang dikatakan Dewa Welas Asih, dunia besar di pasar bintang ke-6 telah lama berubah menjadi kehidupan yang hancur. Tiba-tiba, Sui memikirkan banyak hal. Jika ada 9 pasar bintang di langit berbintang ini, maka kekuatan Dark Ancient Forbidden harus dimulai dari pasar bintang pertama,
dan secara bertahap terjadi di yang kedua, ketiga, dan seterusnya, di bidang dunia reruntuhan. Dan karena pesawat dunia dari pasar bintang ke-6 telah berubah menjadi reruntuhan, itu mungkin berarti bahwa pasar bintang 5 teratas telah menjadi reruntuhan. Adapun pasar bintang ke-7, ke-8, dan ke-9, di waktu berikutnya, pasti akan berkembang dan menurun, selangkah demi selangkah, sampai sama dengan pasar bintang 6 pertama, benar-benar berubah menjadi dunia reruntuhan. The Great Compassion God Monarch pernah berkata bahwa dia awalnya meninggalkan benua Changqing untuk pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menjelajahi tempat kultivasi, tetapi secara tidak sengaja memasuki pasar bintang ke-6. Pasar bintang besar semuanya didistribusikan di langit berbintang. Hanya saja Great Wilderness Kyushu belum pernah mengalami perubahan seperti itu, dan bahkan dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak pernah mendengar tentang Dark Ancient Forbidden. Mungkinkah reruntuhan bintang 9 ini tersebar di Great Wilderness Kyushu? Di luar langit berbintang. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak bisa tidak memiliki gambaran di benaknya. Dalam gambar, Kyushu liar seperti sebidang tanah dunia, dengan 33 pesawat dunia menjaga di dekatnya. Di langit berbintang di luar Great Wilderness Kyushu, ada 9 reruntuhan bintang. Reruntuhan 9 bintang ini seperti galaksi di kedalaman langit malam di hutan belantara yang luas. Di setiap pasar bintang, ada pesawat dunia. Pada saat yang sama, di sekitar masing-masing Star Market World juga dihiasi dengan pesawat dunia besar dan kecil, seperti bintang, tersebar di sekitar Star Market World. Dapat dimengerti jika demikian. Su Yi bergumam pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia mengatakan dia menghormati Great Wilderness selama bertahun-tahun, dia tidak pernah pergi ke kedalaman langit berbintang untuk dijelajahi dalam hidupnya. Sekarang, itu berbeda. Dia telah menyadari bahwa benua Changqing yang dia lahirkan kembali dalam kehidupan ini kemungkinan besar terletak di langit berbintang di luar Great Wilderness Kyushu. Jika Great Wilderness Kyushu dibandingkan dengan matahari di langit berbintang, maka pasar bintang 9 adalah bintangnya. Di luar pasar bintang 9, secara alami ada langit berbintang yang lebih luas, dan mungkin ada kedalaman sebenarnya dari langit berbintang. Untuk waktu yang lama, Su Yi mengabaikan pikirannya yang mengganggu, memandang Ye Yunlan, dan dengan serius berkata, "Keluarga Ye Anda telah mengalami larangan kuno yang gelap di alam Changsuan, dan Anda juga telah memulihkan vitalitas Anda dalam perubahan drastis yang mirip dengan dunia yang mempesona. Secara alami, Anda tahu lebih baik daripada yang lain, dan sekarang benua Changqing sedang terjadi ya, itu apa yang telah kamu alami sebelumnya." Ye Yunlan mengangguk dan berkata, "Ya, sebelum klan mengirim ibumu ke benua Changqing, mereka sudah membuat persiapan untuk berbaur dengan dunia indah benua Changqing dan merebut benua Changqing. Kekuatan sumbernya, untuk memperkuat kekuatan keluarga Yeku. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa untuk tidak membiarkan ibumu mewarisi nasib baik, orang-orang tua di klan akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengirim ibumu ke benua Changqing ini terlebih dahulu." Berbicara tentang masalah ini, dia tidak bisa menyembunyikan kebencian di antara alisnya. Su Yi berkata, "Jadi, ketika dunia benua Changqing yang indah datang, kekuatan keluarga Yemu juga akan muncul di dunia ini." Ye Yunlan mengangguk, "Ketika ibumu datang ke sini, terowongan ruang angkasa dari alam Changsuan ke benua Changqing sangat bergejolak dan sangat berbahaya." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Tapi sekarang berbeda, karena semakin banyak retakan muncul di penghalang dunia benua Changqing, keluarga saya telah menemukan jalan ruang aman, jika tidak, saya tidak akan bisa menjadi yang pertama." Berbicara tentang ini, dia memandang Su Yi dan berkata dengan tatapan serius, "Saya datang untuk melihat Anda, dan saya ingin melindungi Anda, jika kekuatan keluarga Ye mencapai benua Changqing dan mengetahui bahwa Anda adalah keturunan selir Yu. Mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkanmu." Su Yi mengangkat alisnya, "Kenapa?" "Karena kamu memiliki darah ibumu yang mengalir melaluimu. Sebagai anaknya, kamu memiliki kualifikasi untuk mewarisi keberuntungan keluargaku." Ye Yunlan berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang-orang tua dari klan itu, untuk mencegah ibumu mewarisi nasib baik ini, tidak ragu-ragu untuk menganiaya ibumu. Jika mereka tahu keberadaanmu, bagaimana mungkin mereka?" "Kamu pergi."
Suyi bingung, keberuntungan macam apa itu? Ye Yunlan menarik napas dalam-dalam, tidak lagi bersembunyi, dan berkata, keberuntungan ini disebut, harta leluhur, di klan kami, tetapi siapapun yang mewarisi kehidupan spiritual dapat membuktikannya sebagai kaisar. Suyi tidak bisa menahan tawa dan berkata, keberuntungan semacam ini memang cukup untuk membuat siapapun gila, tetapi bagi saya, itu hanya hambar. Ye Yunlan tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat dunia, siapa yang berani menganggap kesempatan membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar sebagai tulang rusuk yang hambar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.